bermohon kepadamu agar besok suamiku menarik keputusannya, ya Allah. Mungkin ini sudah waktunya, Ma. Aku sendiri juga masih bimbang. Tapi apapun hasilnya, semoga bisa menjadi kebaikan kita bersama. Daripada kita harus terus saling menyakiti satu sama lain. Tapi kayaknya Mas Alif senang kalau ngeliat Ibu sama Pak Haji. Makanya mungkin juga Pak Haji lebih senang ngeliat Mas Alif sama Mbak Natasha gitu barengan gitu. Enggak gangguin Ibu sama Pak Haji. Astagfirullahaladzim, Nay. Ibu teh ini udah gak muda lagi, udah tua. Yang dipikirin sama ibu tuh cuman kebahagiaannya kamu. Kalau kamu sama si Alif berjodoh, ibu teh senang. Udah tuh gak usah mikirin Pak Haji. Ibu gak suka. Nur, doain aku ya Nur. Karena hari ini adalah hari yang genting. Hari ini adalah hari kedua mediasi Bu Lina dan Pak Ian. Mereka adalah big bossku, Nur. Iya ya, hari ini kan jadwalnya persidangan orang tuanya si RPJ, ya kan? Tapi tenang, Kentos yakin hari ini kita pasti akan menang. Karena Mas Alif udah ngasih ide dalam acara wedding anniversary mereka yang ke-30 tahun. Semua yang nonton nangis terseduh-seduh, Nur. Termasuk aku. Emang ya yang beb aku tuh juara, tau gak sih Mas Kentos? Udah ganteng, soleh, rajin menabung, pandai mengaji, bakti sama orang tua. Pokoknya lengkap banget kayak 4 sehat 5 sempurna. Mesti lo kalau ngomong kayak gitu kok depan aku. Tapi inget ya Nur, cintamu hanya untukku. Aku maunya kita berdua selamanya bisa sehidup Apa? Saya diem gak? Saya sana kerja, jangan ganggu Nur terus. Oh iya, jam berapa ini? Ya wis, aku siap-siap dulu ya Nur. Jaga hatimu. Ya. Mas Aga. Matanya dulu. Mau mesti kok. Gue lagi ngomong nih. Gue kalau nggak salah denger, Pak Ian sama Tante Lina mau ngerayain anniversary 30 tahun ya? Iya. Kok gue sampe nggak tahu ya? Wow, masa? Gak dikasih tahu Mas? Enggak. Kenapa ya? Padahal Mas Andre ini kan pengacara yang memegang kasusnya Pak Ian dan Bu Lina. Kok nggak dianggap? Harusnya kan tahu, masa pengacara nggak tahu? Huh, kalau aku sih malu loh Mas. Mana ada pengacara nggak dikasih tahu perkembangan kasusnya? Nggak dianggap. Mas Andre nggak dianggap gitu doang. Kesel gue. Bisa-bisanya Pak Ian nyembunyiin acara kayak gitu ke gue. Mana mediator kampungan itu ikut campur lagi? Terus tugas lu ngapain? Lu nggak beresin dia? Udah dong. Urusan Alif, biar serahin ke gue ya. Dia udah gue beresin. Oke? Mas Andre, gimana? Udah siap mediasi hari ini? Siap. Kita sangat siap dan selalu siap. Lu kenapa senyum-senyum gitu? Kayak optimis banget bisa menang dari kita. Liv, jangan harap ya. Lu bisa nyatuin Pak Ian dan juga Bu Lina. Dan bisa menang dari gua. Ya baik. Kita lihat aja nanti hasil keputusannya seperti apa. Insya Allah dikasih yang terbaik. Oke. Saya duluan dulu mau ngecek berkas lagi. Ya. Lu gimana sih? Kok masih selamat sih Alif? Hah? Dre, gue berani sumpah. Gue udah bayar orang buat ngabisin si Alif. Lu emang kerja gak becus. Dre. Ibu Lina sudah hadir, Mbak Natasha, Mas Aga, betul? Sandra. Berarti kita tinggal tunggu Pak Ian ya? Bapak belum sampai nih.
Mama juga nggak tahu. Padahal tadi tuh papa jalan duluan. Gue yakin Pak Ian pasti punya rencana lain nih. Kayaknya dia emang sengaja nggak datang biar mediasi kedua ini batal. Dan dia mempercayakan mediasi hari ini itu sama kita berdua. Gue yakin, Dre. Angin segar sekarang berpihak sama kita. Ya udah. Maaf, saya terlambat. Ayo, lanjut ya. Alhamdulillah Pak Ian sudah datang. Aduh, padahal gue pikir dia nggak datang. Gampang kan jadinya, mediasi ini kelar cepet, jadi tinggal lanjut sidang gunung gini. Aku harus bersikap profesional, apalagi menghadapi papa. Ya Allah, berikan aku dan mama kekuatan menghadapi ini semua. Racama, dadah. Iya, nah. Ayang Beb kita, akhirnya kita udah nyampe di pelaminan. Maksudnya kantor kamu. Selamat bekerja Ayang Beb. Mbak Gita, itu pacarnya apa ojeknya? Pacarnya dong. Jangan mau, nih tampang-tampang kayak dia nih. Suka nyari sensasi, pengen viral tapi madesu, masa depan suram. Bener banget tuh. Enggak. Enak aja. Jangan dengerin Ayang Beb kita ya. Jangan dengerin nih Cengkeh Nastar. Jelas-jelas masa depan aku cerah. Maderah. Nih, talk to my hand. Ngaca nih. Gak kelihatan kan? Ini masa depan lu gak kelihatan. Udah, saya mau masuk dulu. Makasih ya Bang. Hati-hati ya. Selamat bekerja Ayang Beb. Kangenin aku terus ya. Ini gara-gara lu tuh. Harusnya Neng Gita itu ngobrol dulu sama gua. Jadi ngelengos kan dia kayak anak kucing. Lagian lu ngapain mau PDKT lu? Gue lagi PDKT, bentar lagi kita bakal ke pelaminan. Kagak muksin lu sama Mbak Gita. Mungkin. Ya itu sama aja. Lagian ya, lu sama Mbak Gita ibarat kata kayak Mbak Gita langit, lu nih kayak cacing dalam tanah. Nah, itu gak kelihatan. Aduh, nyempil dong gua. Iyalah, agak mungkin lu kalau berhajar ketinggian ntar kalau jatuh sakit, pala lu pecah. Benjol pala gue ya. Hancur kayak bubur. Bilangnya lu sirik. Sebenarnya lu naksir juga kan sama gua. Idih, amit-amit asal cencorang rawa. Ih, Wadidaw. Cencorang, rumahmu di mana? Ngapain gue joget ya? Amit-amit. Gua bukan cengcorang sawah, gua nyamuk kebun. Puas lu. Baik, berkasnya sudah masuk semua, sudah lengkap. Bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak yang sudah hadir di mediasi kita yang kedua hari ini. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan selamat hari ulang tahun pernikahan buat Pak Ian dan Bu Rina yang ke-30 kemarin. Terima kasih ya. Saya pernah baca di salah satu artikel, pernikahan ke-30 itu ibarat pernikahan mutiara. Mutiara itu melambangkan tetesan embun yang jatuh ke lautan, melambangkan sebuah kecantikan, kekuatan, kemuliaan, bahkan kedamaian. Dan saya berharap Pak Ian dan Bu Lina bisa menemukan makna itu dalam pernikahan ke-30 yang kemarin. Maaf saudara mediator, kita kesini kan mau mediasi ya? Bukan berbicara tentang metodologi, makna, apalah itu. Udah, saudara mediator bisa to the point aja? Saya rasa Mas Andre juga harus banyak baca buku, biar paham tentang seni berbicara, ataupun ya semacam itu. Dan biasanya sebelum memulai mediasi, mau mediasi pertama, kedua, ketiga, saya biasanya pengen mendengarkan kembali alasan dari kedua belah pihak kenapa ingin bercerai. Baik. Dan saya minta tolong kepada para pengacara untuk tidak menekan para kliennya. Saudara mediator, klien saya Pak Ian itu sudah bertekad bulat ingin cerai dengan saudari Lina. Karena rumah tangganya itu selalu cekcok.
Jadi buat apa untuk dipertahankan? Semua ini sudah rapi tersimpan dalam file CCTV dari rumah Pak Ian. Ya, Saudara Saga bisa diperlihatkan bukti CCTV-nya? Baik. Bisa dikirim ke saya juga? Baik. Bisa dilihat dari rekaman CCTV ini bahwa dengan jelas memperlihatkan bahwa pernikahan Pak Ian dan Ibu Lina memang tidak bisa dipertahankan lagi. Gimana? Udah selesai belum? Baru mulai, Kit. Pak Ian barusan masuk. Aduh, semoga berhasil ya mediasinya. Iya, amin ya Allah, amin. Kit, jantungku terdek loh, Kit. Dedekan. Coba rasain, cobain. Loh kan? Loh, lihat toh, gimana? Deg-degan kan? Iyalah. Udah dateng paket gue. Nur. Oh begitu? Baru tinggal sebentar langsung selengki. Nur, enggak. Ini enggak seperti yang kamu lihat, Nur. Kentos lagi deg-degan. Ini lagi berbagi sama kita. Kan lagi ada mediasi di dalam. Aku ngedeg. Gitu doang kok. Emang apa sih kurangnya Nur, Mas? Kurang mon? Hah? Gila ya kalau kamu sampai berani selingkuh. Oke, saya tambahkan. Jadi untuk apa? Kalau dalam rumah tangga klien saya dan juga saudari Lina itu sudah tidak saling cocok, jadi untuk apa? Jelaskan lagi. Pak Ian, Bu Lina, dalam setiap mediasi, saya selalu menekankan kepada masing-masing pasangan untuk bisa melihat hal-hal baik dari masing-masing pasangan. Karena itu bisa menjadi batu loncatan untuk memperbaiki hubungan. Apalagi Pak Ian dan Bu Lina sudah 30 tahun membina rumah tangga. Ibarat mutiara. Bisa secantik itu, bisa seindah itu pasti butuh proses. Ada suka dan duka. Ada jatuh dan bangun. Ada pengorbanan, ada kesetiaan, ada kesabaran. Apalagi Pak Ian dan Bu Lina berhasil membesarkan seorang putri yang begitu hebat. Apakah semua itu mau dihancurkan hanya karena perjodohan? Tidak ada di dunia ini manusia yang sempurna. Manusia tempatnya salah. Tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mau bertobat, mengakui kesalahannya, dan mau menuntut. Ya, saya rasa itu. Maaf, saudara mediator. Sepertinya klien saya Pak Ian nggak butuh tuh wejangan dari Anda. Udah sekarang lebih baik, Saga bisa lihat bukti CCTV-nya. Baik. Maaf, saudari Lina dan juga pengacara nggak keberatan kalau saya berikan bukti CCTV-nya? Oke, silakan. Saya sudah punya file di sini. Nggak perlu ada yang diperlihatkan lagi. Pak Ian, tapi kita harus memperlihatkan bukti CCTV-nya. Saya yang terlalu egois pada istri dan anak saya.